تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bagaimana dengan atau bagaimana hukum menjual pakaian yang ketat? Masya Allah ya, menggunakan pakaian yang ketat tadi hukumnya haram. Kecuali di hadapan, bukan di hadapan mahram, di hadapan orang yang memang diperbolehkan untuk melihat aurat kita. Ya. Selain itu maka hukum menggunakan pakaian ketat adalah haram. Karena ini merupakan salah satu tafsir daripada ya, sifat wanita penduduk neraka, yaitu kasiyat ariyat. Namun sekarang kita berbicara tentang hukum jual belinya. Hukum asal jual beli jamaah sekalian itu adalah boleh. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli tentunya dengan batasan-batasan syariat dan mengharamkan riba. Nah, apakah jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan atau yang dilarang? Yang pertama yang ingin kita luruskan bahwasannya menjual produk yang haramnya secara zat itu disepakati oleh para ulama keharamannya. Menjual khamar, menjual bangkai, menjual daging babi atau hewan-hewan yang diharamkan akramakumullah ta'ala jami'an, maka ini hukumnya haram. Menjual rokok, ya, maka ini hukumnya haram. Ya, bandar narkoba itu semuanya haram. Kenapa? Karena memang barangnya itu diharamkan secara zat. Nah, bagaimana hukum menjual sesuatu yang dia memiliki sisi kehalalan? Ya, bahwasannya tidak semua pakaian ketat ini dipergunakan untuk keharaman, karena ada sisi diperbolehkan, yaitu wanita menggunakannya di dalam rumahnya. Wanita menggunakannya untuk berhias di hadapan suaminya, dan ini merupakan bagian daripada ketaatan, bagian daripada kebaikan, dan itu hukumnya boleh. Maka ketika kita ini yang merupakan ikhtiar kita di dalam jual beli, maka niatkanlah saya menjual dari sisi kehalalannya. Dan saya berlepas diri dari pelanggaran yang kemudian akan dilakukan oleh pembeli ketika ia menyalahgunakan produk tersebut. Ya. Jadi kita meniatkan sisi kebolehan, sisi kehalalannya. Namun di antara para ulama ada yang mengecualikan kecuali apa jamaah sekalian? Kecuali jika kita tahu persis bahwasannya itu pasti digunakan untuk bermaksiat, maka tidak boleh bagi kita untuk menjualnya. Sementara itu yang kebanyakan terjadi sekarang. Yang beli datang pakaiannya seksi jamaah sekalian, pakaiannya ketat. Mungkin enggak kira-kira dia tidak pakai untuk bermaksiat? Maka dalam keadaan ini para ulama mengatakan haram hukumnya untuk menjual pakaian tersebut kepadanya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat makna tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Makanya ini kita harus lebih selektif lagi. Sebelum berbisnis kita harus setidaknya punya dasar daripada fikih muamalat. Oleh karenanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah meletakkan sebuah aturan untuk yang ingin berniaga. La yabi' fi suqina illa faqih. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang punya fikih. Kenapa? Agar dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana jual beli yang diperbolehkan, mana jual beli yang dilarang. Mana keuntungan yang halal, mana keuntungan yang sifatnya haram. Dia harus tahu. Makanya untuk kehati-hatian jamaah sekalian, kalau antum berjual maka juallah kepada apa? Ya dengan niat ya, mudah-mudahan dia menggunakan untuk sisi kebolehannya. Namun jika kita tahu persis keadaan orang di depan kita akan menggunakannya untuk bermaksiat, maka kita tidak
tidak menjual, tidak boleh menjualnya karena sama dengan kita mendukungnya untuk melakukan sebuah dosa. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini bukan hanya pakaian ketat, contohnya pisau. Pisau hukumnya boleh untuk kita jual. Namun ketika kita tahu orang ini betul-betul sekarang dalam keadaan marah yang dengan pisau ini dia akan membunuh orang lain, maka kita tidak boleh menjual pisau tersebut kepadanya. Ini untuk barang atau komoditas jual beli yang dia punya dua sisi, ada sisi boleh, ada sisi tidak bolehnya. Adapun komoditas yang hanya punya sisi tidak bolehnya saja, maka dari awal kita katakan haram hukumnya untuk menjual atau membeli barang tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam.